Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya hambanya Mazmur Marabun. Topik kita kali ini, orang Cina tidak punya bakat pengusaha. Kok bisa, Pak? Sahabatku dan pemirsa sekalian, dulu pun saya beranggapan bahwa orang Chinese itu memang mereka sudah punya gen, sudah punya bakat sebagai seorang pengusaha. Sehingga dimanapun kita ada, di kecamatan, kabupaten, kota, bahkan di kota-kota besar, kita melihat sepertinya mereka menguasai niaga, menguasai perdagangan. Sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan, memang mereka gennya itu pengusaha. Saya beritahu kepada sahabat dan pemirsa sekalian, saya banyak bergaul, banyak berteman akrab dengan orang-orang Chinese. Dan saya sering ngobrol sama mereka. Saya sering berdiskusi kepada mereka, mengapa mayoritas orang-orang Chinese itu menjadi pengusaha. Sehingga seorang teman saya memberikan saya sebuah buku yang mengarang orang Chinese dari Malaysia. Judulnya Mengapa Orang Chinese Itu Kaya-Kaya. Waktu saya disodorkan buku ini, saya sangat tertantang untuk membacanya. Saya baca sampai selesai. Saya mendapatkan sedikit trik, sedikit ilmu tentang mengapa mereka bisa menjadi kaya di dunia usaha. Tetapi yang paling penting yang saya mau beritahu kepada kita semua hari ini, bahwa dasarnya orang Chinese itu tidak punya bakat pengusaha. Mereka dari Tiongkok sana, dari negeri Cina sana. Di sana mereka seperti nenek moyang kita, yang mayoritas ya petani, berkebun. Kalau kita masih ada nenek moyangku seorang pelaut begitu. Mereka di sana itu mayoritas orang-orang petani, orang-orang buruh kasar. Pada waktu zaman itu, zaman dulu. Belum lagi pemerintahan yang kejam yang mereka harus alami. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan pada waktu itu. Dan banyak dari mereka mengambil keputusan untuk merantau. Mereka keluar dari negerinya dengan mempergunakan sampan-sampan atau perahu-perahu kecil. Mereka menerjang gelombang besar dengan modal nekat. Karena di kampungnya mengalami kesulitan hidup. Belum lagi harus melawan pemerintah yang kejam pada waktu itu. Jadi mereka tidak punya bakat pengusaha. Mereka seperti nenek moyang kita juga, yang sederhana petani. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara apa tujuan ending dari topik ini, saya bagi kepada saudara. Entah berapa lama, berapa bulan mereka bergelut di laut bebas sana. Akhirnya mereka terdampar di Indonesia atau di negeri-negeri lain. Kalau Indonesia, misalnya mereka terdampar itu di kota-kota yang pinggir-pinggir laut, misalnya Surabaya, Tanjung Priok, Makassar, Manado, sana, Palembang atau Padang, bahkan di kampung kami di Sibolga, di Medan sana, di Pelawan. Mereka terdampar di situ. Dan tahu saudara bagaimana perjuangan mereka? Mereka tidak ngerti bahasa kita kan? Tidak ngerti bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah.
Tapi mereka tentu dengan gigih, dengan semangat untuk bisa mengerti, untuk bisa berkomunikasi, sehingga mereka bisa bertahan. Dan tahu saudara kesulitan apa yang mereka alami pada waktu itu? Apalagi di zaman Orde Baru. Mereka tidak ada kans, tidak ada peluang untuk bekerja. Apalagi di pemerintahan, tidak ada pintu sama sekali buat mereka. KTP-nya aja beda, WNA pada waktu itu. Mereka menjadi sepertinya kelas 2. Jadi tidak ada ruang untuk mereka bisa berkarya. Sehingga jalan untuk mereka survive, jalan untuk mereka bertahan, ya hanya berusaha. Dagang, jualan, dengan berbagai ciri khas-ciri khas dari jualan tersebut. Itu yang mereka geluti untuk bisa bertahan hidup. Jadi sahabatku dan pemirsa sekalian, bukan karena bakat mereka berjualan, bukan karena gennya seorang pengusaha, tapi dimulai dari keterpaksaan, dimulai dari himpitan, dimulai dari paksaan dan tekanan hidup. Untuk bisa mempertahankan hidup harus kerja, dan pintu pekerjaan tidak ada. Mau tidak mau mereka menggeluti dunia dagang, dunia usaha ini. Sehingga pelan-pelan usaha mereka berhasil berkembang, dan banyak dari mereka yang kaya. Ketika saya baca buku itu, apa rahasianya mereka menjadi kaya? Yang pertama, mereka kerja keras dan ulet. Kerja keras dan ulet itu yang pertama. Mereka berjuang, mereka serius bekerja, mereka ulet. Ulet itu artinya kalau mereka buka satu usaha, kalau gagal mereka nggak langsung menyerah. Kalau kita kan kadang-kadang, misalnya kita buka rumah makan, seminggu tutup, tidak mau lagi kita buka yang lain. Kalau mereka buka rumah makan, tutup, kurang laris, minggu depan buka warung bakmi, tutup, minggu depannya buka warung sembakau, tutup. Pokoknya begitu terus sampai berhasil. Tidak ada kamus menyerah bagi mereka sampai mereka bisa sukses dengan usaha yang mereka geluti itu. Yang kedua, mereka berani buat terobosan. Sebagai contoh, kalau tidak tahu sekarang, kalau dulu kalau pinjam uang di bank, misalnya kita pinjam 100.000, nanti ada orang tertentu yang membantu kita, orang dalam. Pak, kami bisa cepat bantu, tapi Bapak terimanya bukan 100.000, 90.000. Kalau orang kita tidak mau itu, saya kan pinjam 100.000, belum saya harus bayar bunga, jadi saya harus terima 100.000 dong. Sementara mereka enggak, mau enggak 90.000, mereka bilang mau. Sehingga mereka lebih cepat dapat modal pinjaman, karena dia pikir dengan 90.000 aja ini pun saya akan olah, saya akan maksimalkan, saya akan berhasil. Kita menanti 100.000 itu nggak kunjung dapat pinjaman, sehingga kita terkendala untuk berusaha. Sementara pintu bagi mereka terbuka. Karena mereka sudah dapat modal. Walaupun mungkin langkah awal mereka harus sulit membayar bunganya, tapi itu konsekuensi dari perjuangan dan usaha yang mereka lakukan. Makanya Raja Daud bilang begini dalam Mazmur pasal 119 ayat 71. Raja Daud bilang begini, bahwa tertindas itu baik bagiku
supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu ucapan seorang raja. Raja Daud yang bilang, tertindas itu baik bagiku. Jadi ketertindasan yang dialami oleh saudara kita orang Chinese itu membuat mereka semakin gigih, semakin giat untuk berkarya, dan olehnya mereka menjadi orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Jadi ketika kita tertindih, kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah kesulitan ekonomi, jangan menyerah. Tapi Raja Daud bilang, baik bagiku supaya aku belajar. Kita belajar dari problem itu, belajar dari persoalan itu. Kita melihat, oh lewat masalah ini aku harus lebih giat, lebih gigih, lebih serius, lebih semangat untuk mengubah nasib. Memperbaiki hidup, memperbaiki jalan kehidupanku untuk makmur ke depan. Daud bilang begitu, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Mari kita banyak belajar dari orang-orang sukses, dari orang-orang yang gigih, dari orang-orang yang ulet bekerja. Jangan kita sibuk dengan diri kita. Mari kita belajar, kita buka hati, kita buka pikiran, kita gali ilmu dari siapapun yang sudah sukses di bidangnya. Supaya apa? Supaya kita punya modal ke depan untuk berjuang, berusaha. Sehingga kita tidak sama lagi. Tentu dengan pertolongan Tuhan, engkau bisa sukses. Dengan pertolongan Tuhan, engkau bisa berhasil. Tuhan memberkati.